Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga Anda semua diberi kelancaran, tentunya untuk usahanya dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, untuk kesempatan video kali ini kita akan menunjukkan atau memberikan tips untuk mensortir zener atau mengecek zener ya, yaitu bisa membedakan dioda zener dengan dioda IN4148 atau sejenisnya. Kita akan tunjukkan itu caranya seperti apa saja ya, alat-alatnya, dan kira-kira mudah dipahami atau tidak ya. Untuk ini adalah contoh zener yang super duper berantakan, dan ini sudah ada beberapa yang sudah disortir sesuai dengan tegangan ya. Jadi kita berpatokannya itu pada pengetesan, bukan hanya sekedar pada labelnya saja. Jadi mungkin ada beberapa zener yang tulisannya udah hilang, kita cek ternyata dia zener tegangan ya, bukan 4148. Dan untuk ini dia adalah contoh zener 4148 atau sejenisnya, atau bisa juga zener yang lainnya. Bisa juga mungkin zener yang voltasenya tinggi, karena kita fokus di tegangan bawah dulu, yaitu di sekitar 60 volt ke bawah atau 50 volt ke bawah. Ini ada contoh, ini tegangan maksimal yaitu 60 volt dengan menggunakan trafo itu sekitar setengah ampere atau 1 ampere. Di sini saya searahkan, dan untuk pemasangannya seperti apa, kita cukup gunakan multimeter dan juga trafo yang sudah disearahkan, ataupun setengah gelombang pun bisa searahkan. Dari trafo atau dari ini PSU itu, untuk bagian positif saya kasih resistor ya 4,7 kilo, karena resistor tersebut kurasa aman dia ketika dikonsletkan, dia resistornya nggak terbakar. Yang pertama, yang kedua agar membaca zener itu cukup bagus ya. Oke, untuk ini kita contohkan saja, ini salah satu zener, asal zener saja ya. Ya, ini kita bacanya agak susah karena kecil banget, dan tulisannya juga udah pudar, hampir polos. Kita cek di sana. Untuk ini saya sambungkan dari main zener dengan plusnya, kita coba sambung. Dia terbaca 19 sekian ya, kemungkinan besar dia itu 20 volt. Dia mainnya di 20 volt ya, 20 volt ke bawah sedikit kan nggak masalah, daripada itu terbacanya 19 sekian kita tulisnya di 20 volt. Itu untuk menjaga-jaga saja, karena nanti di rangkaian pasti ada yang input tegangannya lebih besar ampernya, karena ini mengingat pakai ampere yang sangat kecil kemungkinan, karena pakai 4K7 atau 4,7 kilo. Kita langsung masukkan saja itu ke 20 volt. Caranya sangat mudah, bisa dipahami ya, terutama untuk semuanya. Kita berpatokannya pada pengukuran, karena kadang ada zener yang mungkin mendekati short, dia dari 12 contoh itu terbaca 10 volt, jadi kita berpatokannya pada pengukuran saja. Jadi untuk masuknya 10 volt ya kita masukkan ke zener 10 volt, karena dia masih bisa dipakai di 10 volt. Oke, begini kita coba lagi. Yang penting min sama min, plus sama plus ya. Ini masuknya enggak, ini terbaca ini. Itu masuknya 6,6 ataupun ya, itu masuknya ke 7 volt saja, karena
6,6 sekian ya, masuknya ke 7 volt saja biar aman. Jadi kita punya stok zener, ataupun kalau kita ambil dari PCB kita coba ukur zenernya masih bagus atau enggak, bisa gunakan alat seperti ini. Kurasa cukup membantu ya, enggak ya, emang agak sedikit ribet. Mungkin kalau dibikinkan box tinggal model colok-colok saja mungkin enak ya. Begini caranya, seperti ini. Kita coba lagi, asal ambil yang gede dulu biar agak enak neken pakai satu jari. Kita coba lagi. Untuk rangkaiannya sama persis dengan regulator pada umumnya, yaitu disearahkan saja, dikasih elko. Ya, dia terbaca 12, ini kita masuknya ke 12 volt saja. Kita simpan 12 volt. Nah, ini. Ya, secara tidak langsung dia pasti ketemu pasangannya yang sama atau model sama. Ya, ini ya modelnya sama persis, gedenya sama, modelnya sama. Jadi begitu saja video singkat dari saya. Untuk rangkaiannya mudah banget, tinggal dari plus power supply itu dikasih resistor sesuai dengan kebutuhan ya. Pakai dari 2K2 sampai 4K7 itu menurut saya cukup ideal untuk mengecekkan zener seperti ini. Dan nih cukup banyak karena kemarin saya beli kiloan kiloan bareng dengan resistor. Ini ya, resistornya juga kita belum sortir, masih berantakan banget. Tinggal kita sedang sedikit fokus untuk zener saja. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa tunggu video-video terbaru dari saya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe agar bisa mendapatkan info menarik yang lainnya dari saya tentunya. Tak lupa ditunggu komentarnya, masukannya ataupun yang lainnya. Ataupun ada yang ingin request sesuatu, minta dibikinkan suatu rangkaian ataupun minta pengecekan. Kalau untuk buka-buka elektronik kita belum bisa ya guys, karena emang dari YouTube saya belum gajian. Kalau udah gajian mungkin kita akan bongkar, bisa dibilang hampir semua elektronik, dari hal yang terkecil sampai yang terbesar kita bongkar total. Dan cara bongkarnya gimana, penanganannya gimana, cara kerjanya gimana, nanti kita akan kupas dalam elektronik. Itu biar kita lebih memahami atau lebih paham tentang suatu rangkaian ya, terutama suatu rangkaian. Kalau untuk suatu software ataupun itu masuknya ke yang lainnya saja, itu banyak banget yang masternya bagian software ataupun bagian penginstalan yang lainnya. Oke, begitu dari saya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.